Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran pada hari ini ya. Walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, belum melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran ini ya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan materi masih berkaitan tentang akhlak di bab yang ke-8 ya. Nah, sembari kita mengingat kembali, kemarin ada 4 sikap yang akan kita pelajari di bab yang ke-8 ini. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 sikap ya. Di antaranya adalah gemar membaca dan juga pantang menyerah. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan sikap yang ketiga, yaitu tentang sikap rendah hati ya. Sikap rendah hati ini termasuk ke dalam sifat terpuji ya, dimana lawan dari rendah hati yaitu adalah sifat sombong. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut tentang sikap rendah hati ini, simak dulu cerita dari Bapak ya. Ini tentang dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah ya. Nah, ini ceritanya pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan ya. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan itu Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menciptakan malaikat. Ya, termasuk di dalamnya ada iblis juga. Dimana semuanya pada saat itu hanya ada satu tempat, yaitu surga. Jadi semuanya, baik itu malaikat ataupun iblis, itu tinggalnya di surga bersama-sama. Iblis yang diciptakan dari api, kemudian malaikat diciptakan dari cahaya, hidup berdampingan di surga, surganya Allah pada saat itu ya. Nah, kemudian di satu hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah ya, tanah liat, tanah yang hitam, kemudian dibentuk dan dihembuskanlah nyawa ke tanah tersebut, jadilah manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam ini tercipta gitu ya, udah jadi, udah hidup, seluruh ciptaan Allah sebelumnya itu ada malaikat, ada iblis, semuanya diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka malaikat, karena malaikat itu selalu memiliki sikap yang memiliki sifat, yaitu selalu taat kepada Allah. Karena malaikat itu selalu taat kepada Allah, kita sudah belajar tentang malaikat ya pada pertemuan bab sebelumnya ya. Maka seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam, bersujud malaikat semuanya serentak. Ketika Allah memerintahkan semuanya sujud kepada Nabi Adam, semuanya malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian ditanyalah iblis, kenapa tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Nah, iblis punya alasan ya. Iblis beralasan bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Pertama, dia diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam. Istilahnya kalau di sekolah ya, itu iblis itu lebih senior. Dia udah kelas 6 katakanlah. Nabi Adam baru kelas 1, baru aja masuk. Jadi merasa lebih senior, satu itu. Yang kedua, Nabi Adam diciptakannya dari tanah, sedangkan iblis dari api. Ini merasa api itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat daripada tanah gitu. Maka dengan alasan itu iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di situ Allah pun murka kepada iblis. Itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah, itu iblis tadi. Dia merasa lebih baik, lebih senior, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam, sehingga tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, mengindahkan perintah Allah, sehingga Allah murka. Kemudian iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai yang namanya sikap sombong. Nah,
Nah, sikap sombong ini yang ditunjukkan oleh iblis pertama kali. Yang punya sikap sombong itu iblis, merasa paling apa? Paling bagus, paling sempurna gitulah ya, paling nggak mau sampai mengindahkan perintah Allah. Itu namanya adalah sombong. Nah, sombong ini adalah lawan dari perilaku rendah hati yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Orang yang memiliki sikap rendah hati itu ada dua ya, rendah hati, rendah diri. Nah, ini beda, tolong diperhatikan ya. Kalau rendah diri itu merasa tidak mampu, merasa tidak pede dan sebagainya, itu namanya rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu merasa bahwa walaupun dia mampu, tapi merasa untuk menghargai orang lain. Contoh sikapnya saja biar lebih mudah dipahami ya. Apabila bertemu dengan orang lain, kalau kita merasa diri kita lebih hebat, lebih bagus, kadang bertemu sama orang lain enggan untuk menyapa. Ini sudah sikap sombong. Lalu bagaimana sikap rendah hatinya? Sikap rendah hatinya ketika bertemu dengan orang lain itu mengucapkan salam atau minimal senyum, kasih senyum. Karena senyum itu juga ibadah, ya. Nah, menyapa itu sudah menunjukkan bahwa dirinya itu tidak merasa lebih daripada orang lain. Kemudian ada contoh lain sikap rendah hati, yaitu apabila ada pengemis, misalkan ya, ini ada pengemis atau pengamen datang ke rumah kalian, di depan rumah kalian. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati gitu ya, mengusir, pergi kamu, nah, seperti itu, menghardik gitu ya. Tapi kalau rendah hati, kalau misalnya baru tidak punya uang, bisa berbicara dengan bahasa yang sopan. Mohon maaf Pak, tidak ada uang atau apa gitu ya. Kalau kalian sedang tidak ada uang, kalau ada uang ya dikasih seikhlasnya. Nah, sikap-sikap seperti ini adalah pembelajaran di dalam agama Islam ya. Ini bisa terbentuk apabila kalian itu membiasakan diri. Nah, setiap orang itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki itu berbeda-beda. Tapi bukan berarti Allah nggak adil ya. Itu justru adalah wujud keadilannya Allah. Setiap orang itu diberikan rezeki beda-beda. Ada yang dapat rezeki lebih, ada yang kurang, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu bukan berarti Allah nggak adil. Itu keadilannya Allah di situ. Kita akan bahas di surat Atin, nanti ada di kelas 5 ya. Nah, tujuannya kenapa ada yang kaya dan miskin itu bukan, tujuan Allah menciptakan seperti itu bukan berarti yang kaya itu supaya bisa sombong sama yang miskin, bukan. Tetapi tujuannya agar yang kaya bisa membantu yang miskin. Sebagai ladang amal bagi yang kaya, yang miskin juga bisa kembali membantu pada orang yang kaya tadi. Karena orang yang kaya juga tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, butuh bantuan. Misalnya atapnya bocor, ya butuh bantuan tukang, ya kan, seperti itu contoh ya. Maka dari itu sikap rendah hati ini harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita ulas lagi ya. Jadi tadi sikap yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah rendah hati. Rendah hati itu adalah sikap dimana kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, yang merasa bahwa kita itu selalu sama gitu ya, tidak sombong gitu kan lah. Rendah hati itu apa pengertiannya? Tidak sombong, itu sudah boleh lah, walaupun lawan katanya adalah sikap sombong. Sombong itu apa? Pamer, memamerkan dirinya sendiri lebih daripada orang lain. Sikap ini pertama kali dipelopori oleh iblis yang merasa dirinya lebih senior, lebih baik daripada Nabi Adam. Hasilnya diusir dari surga. Maka dari itu ketika insya Allah kita jadi penghuni surga tadi, jangan sombong ya. Bisa-bisa nanti diusir dari surga kalau jadi sombong ya. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan ya, karena situasi dan kondisi masih belum membaik, ini Bapak berpesan tetap jaga protokol kesehatan, kemudian jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, jaga pola makan, istirahat cukup, dan jangan lupa yang paling penting ibadah kepada Allah. Mohon
supaya selalu diberikan keselamatan ya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.